Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surani Yazid dengan NIM 25MJ041. Di sini saya akan menjelaskan kasus mengenai pentingnya program orientasi bagi karyawan baru di sebuah perusahaan. Dalam kasus ini akan dibahas mengapa program orientasi sangat penting, dampak yang terjadi apabila orientasi tidak berjalan dengan efektif, serta program orientasi yang dapat dirancang oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Pertanyaan pertama, mengapa program orientasi sangat penting bagi karyawan baru dan perusahaan? Menurut saya pribadi, program orientasi sangat penting karena membantu karyawan baru memahami aturan, budaya kerja, tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang berlaku di sebuah perusahaan. Dengan adanya orientasi, karyawan dapat beradaptasi lebih cepat sehingga mampu bekerja dengan baik dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Pertanyaan kedua, apa dampak jika perusahaan tidak memiliki program orientasi yang efektif? Dampaknya antara lain adaptasi karyawan menjadi lebih lambat, produktivitas kerja menurun, tingkat turnover atau pengunduran diri karyawan meningkat, serta keterlibatan dan kepuasan kerja menjadi lebih rendah. Hal ini dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga, jika saya menjadi pemimpin perusahaan, program orientasi yang akan saya buat meliputi pengenalan perusahaan seperti visi, misi, budaya kerja, dan aturan perusahaan, kemudian pengenalan lingkungan kerja agar karyawan lebih mudah beradaptasi dengan rekan kerja dan tempat kerja. Terakhir, memberikan pelatihan mengenai tugas, tanggung jawab, serta prosedur kerja agar karyawan siap menjalankan pekerjaannya dengan baik. Baik, selanjutnya di sini saya sebagai pemimpin perusahaan. Tugas saya adalah melakukan penilaian kerja terhadap salah satu karyawan saya, yaitu Saudara Abdul Ghani dari Departemen Chef atau Kitchen Staff. Di sini saya nilai 8 unsur. Yang pertama, kejujuran, nilainya amat baik. Yang kedua, kebaikan, nilainya sedang. Yang ketiga, tanggung jawab, nilainya cukup. Yang keempat, kerapian, nilainya amat baik. Yang kelima, kedisiplinan, nilainya amat baik. Yang keenam, sikap atau perilaku, nilainya sedang. Yang ketujuh, loyalitas, nilainya cukup. Yang kedelapan, komunikasi, nilainya kurang. Di sini saya berikan skor kepada Abdul Ghani itu sebesar 25. Nah, di sini saya sebagai penilai untuk karyawan yang bernama Abdul Ghani dari Departemen Chef atau Kitchen Staff. Dan penilaian dilakukan pada tanggal 22 Juni 2026. Dan metode yang saya pakai adalah checklist. Dan ada 10 poin kerja yang dinilai. Setiap poin ada bobotnya, lalu dicek sesuai atau tidak sesuai. Dari 10 poin, ada 8 hasilnya yang sesuai. Contohnya, menjaga kebersihan dapur, menyiapkan bahan sesuai standar, memasak sesuai SOP, menjaga kualitas rasa, menggunakan peralatan dengan benar, menyimpan bahan, bekerja sama dengan tim, dan berkomunikasi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian kerja dengan metode critical incident technique. Metode ini digunakan untuk mencatat perilaku positif dan negatif karyawan, dan pada contoh ini, karyawan memiliki perilaku positif, seperti datang tepat waktu dan menjaga kebersihan dapur, sedangkan perilaku negatifnya adalah terlambat masuk kerja dan lalai mengecek stok bahan. Dari penilaian ini, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Baik, di sini saya akan lanjut ke peningkatan kompetensi karyawan di PT ABC.
Nah, permasalahan utamanya adalah produktivitas perusahaan menurun karena beberapa karyawan belum menguasai teknologi baru dan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan serta kemampuan komunikasi dan kerjasama tim masih kurang. Nah, dan cara mengatasinya adalah perusahaan dapat melakukan pelatihan atau training, coaching, mentoring, dan job rotation agar kemampuan serta pengalaman karyawan meningkat. Kemampuan teknis berperan dalam menguasai pekerjaan dan teknologi, kemampuan teoritis membantu memahami prosedur kerja, dan sedangkan kemampuan konseptual membantu berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Keberhasilan program dapat diukur dari meningkatnya produktivitas, tercapainya target kerja, kemampuan menggunakan teknologi yang lebih baik, serta hasil evaluasi yang positif. Baik, selanjutnya saya akan membahas kasus sistem kompensasi di PT ABC. Permasalahan terjadi adalah perusahaan tidak menaikkan gaji selama 3 tahun meskipun biaya hidup meningkat. Nah, selain itu, bonus hanya diberikan kepada bagian pemasaran sehingga karyawan dari divisi lain merasa sistem kompensasi tidak adil. Akibatnya, motivasi kerja menurun, tingkat absensi meningkat, produktivitas menurun, dan beberapa karyawan memilih mengundurkan diri. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah menyesuaikan gaji secara berkala, memberikan bonus berdasarkan kinerja seluruh karyawan, menerapkan sistem kompensasi yang adil dan transparan, serta melakukan evaluasi gaji secara rutin. Dengan sistem kompensasi yang adil, karyawan akan lebih termotivasi, produktivitas meningkat, dan perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang berprestasi. Baik, pada soal selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang paling saya sukai adalah gaya demokratis. Kenapa saya suka gaya demokratis? Karena pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan sehingga komunikasi menjadi lebih baik dan setiap anggota merasa dihargai. Sedangkan gaya yang paling kurang saya suka adalah gaya laissez-faire, karena bawahan diberi terlalu banyak kebebasan sehingga pengawasan menjadi kurang efektif, terutama jika anggota tim belum berpengalaman. Nah, lebih jelasnya lagi, setiap gaya kepemimpinan memiliki kondisi yang tepat. Gaya otoriter digunakan saat keadaan darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Gaya demokratis digunakan saat menyusun program kerja atau mencari solusi bersama. Sedangkan gaya laissez-faire cocok diterapkan jika anggota tim sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Nah, pada soal kali ini dibahas sebuah perusahaan pariwisata yang mengalami penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi. Perusahaan memiliki dua pilihan. Yang pertama, mengurangi gaji karyawan sebesar 15% atau melakukan PHK terhadap sebagian karyawan. Nah, jika saya menjadi direktur SDM, saya akan memilih pengurangan gaji sementara sebesar 15%. Karena dalam konsep SDM, karyawan merupakan aset penting perusahaan dan sebisa mungkin harus dipertahankan. Kelebihan pilihan ini adalah tidak ada karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kekurangannya, pendapatan seluruh karyawan akan berkurang, sedangkan PHK dapat menghemat biaya lebih besar, tetapi menyebabkan sebagian karyawan kehilangan kerjaan. Agar keputusan diterima dengan baik, perusahaan harus menjelaskan kondisi keuangan secara terbuka, mendengarkan masukan dari karyawan, dan mengambil keputusan secara adil. Setelah keputusan diambil, perusahaan juga perlu memberikan apresiasi kepada karyawan agar motivasi dan produktivitas tetap terjaga. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.